Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saya masih bisa meneruskan membacakan buku bestseller karya Kiai Haji Abdul Somad LCMA 37 masalah populer. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Untuk masalah yang ke-23, yaitu zikir sahar setelah salat, ini sampailah pada hadis ke-5 yang artinya Salman Al-Farisi bersama kelompok sahabat berzikir, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dan mendekat, lalu mereka berhenti karena memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kamu ucapkan?" "Aku melihat rahmat turun kepada kamu. Aku ingin ikut serta dengan kamu." Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Komentar Imam Al-Hakim terhadap hadis ini hadis sahih, tidak disebutkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka. Komentar Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Tarkhis, hadis sahih. Hadis ke-6 yang artinya dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah salam dari salat, ia mengucapkan dengan suara yang tinggi. Komentar Syekh Albani dalam Mishat Al-Mazhabih, hadis sahih. Hadis ke-7 yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika ia berzikir mengingat aku. Jika ia berzikir sendirian, maka aku menyebutnya di dalam diriku. Jika ia berzikir bersama kelompok orang banyak, maka aku menyebutkan dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Jika ia mendekat satu jengkal kepadaku, maka aku mendekat satu hasta kepadanya. Jika mendekat satu hasta, maka aku mendekat satu lengan kepadanya. Jika ia datang berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-8, sesungguhnya mengeraskan suara ketika berzikir setelah selesai salat wajib sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, "Aku tahu bahwa mereka telah selesai salat ketika aku mendengarnya zikir dengan suara jahar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9, tidaklah sekelompok orang berzikir mengingat Allah, melainkan para malaikat mengelilingi mereka. Mereka diliputi rahmat Allah, turun ketenangan kepada mereka, dan mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Komentar Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan At-Tirmizi, hadis sahih. Hadis ke-10 dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sekelompok orang berkumpul berzikir mengingat Allah, tidak mengharapkan kecuali keagungan Allah, maka ada malaikat dari langit yang memanggil mereka, berdirilah kamu, dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Komentar Syekh Su'aib
Arnaud tentang hadis ini sahih li ghairi sanad, ini sanad hasan. Hadis ke-11 dari Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku berzikir mengingat Allah bersama orang banyak setelah salat subuh hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Aku berzikir bersama orang banyak setelah salat asar hingga tenggelam matahari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami As-Shaghir dalam tanda hadis hasan. Pendapat ulama tentang zikir sahar. Pendapat menurut Imam As-Suyuti. Pertanyaan ditunjukkan kepada Imam As-Suyuti tentang kebiasaan kalangan tasawuf membuat lingkaran zikir dan berzikir sahar di masjid-masjid serta mengeraskan suara ketika bertahlil. Apakah itu makruh atau tidak? Jawaban, perbuatan itu tidak makruh. Terdapat beberapa hadis yang menganjurkan zikir sahar dan hadis-hadis yang menganjurkan zikir. Kombinasi antara keduanya bahwa sahar dan sir berbeda sesuai perbedaan kondisi dan orang yang berzikir, sebagaimana yang digabungkan Imam An-Nawawi tentang hadis-hadis berkaitan dengan anjuran membaca Al-Quran dengan cara sahar dan sir. Pendapat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, para ulama sepakat bahwa wajib bagi seorang murid menzaharkan zikir dengan kekuatan yang sempurna hingga tidak ada yang luang, melainkan bergetar dari atas kepala hingga jari-jari kedua kaki. Bagaimana dengan ayat yang memerintahkan zikir sir? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Imam As-Suyuti memberikan jawaban dalam kitab Natijat Al-Fikru Al-Jahar bi Az-Zikir. Pertama, ayat ini turun di Mekah karena bagian dari surat Al-A'raf. Surat ini turun di Mekah seperti ayat dalam surat Al-Isra, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surat Al-Isra ayat 17, surat 110 ayat 110. Ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran secara sahar, lalu didengar orang-orang musyrik, lalu mereka mencaci maki Al-Quran dan Allah yang menurunkannya. Maka Allah memerintahkan agar jangan membaca sahar untuk menutup pintu terhadap perbuatan tersebut, sebagaimana dilarang mencaci maki berhala dalam ayat. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Kedua, sekelompok ahli tafsir, di antara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, guru Imam Malik, dan Ibnu Jarir, memaknai perintah zikir sir ini ketika ada bacaan Al-Quran, diperintahkan zikir sir ketika ada bacaan Al-Quran untuk mengagungkan Al-Quran. Ini kuat hubungannya dengan ayat
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Al-A'raf ayat 204. Ketiga, sebagaimana yang disebutkan para ulama tasawuf bahwa perintah dalam ayat ini khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka adalah tempatnya was-was dan lintasan hati. Maka diperintahkan zikir syar karena zikir syar itu lebih kuat pengaruhnya dalam menolak was-was. Bagaimana dengan ayat yang memerintahkan sir? Ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Jawaban. Pertama, pendapat ayat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, ia mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu istana yang putih di sebelah kanan surga." Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada di antara umatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci." Kemudian ia membaca ayat ini, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Al-A'raf 7 ayat 55. Ini penafsiran seorang sahabat Nabi tentang ayat ini. Ia lebih mengetahui maksud ayat ini. Kedua, ayat ini tentang doa, bukan tentang zikir. Doa secara khusus lebih utama dengan sir karena lebih dekat kepada dikabulkan. Sebagaimana firman Allah, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Maryam ayat 3, surat yang ketiga. Alhamdulillah, untuk masalah ke-23 dengan zikir syahar sudah selesai. Semoga bermanfaat adanya. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.